Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. 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 Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mulai baca doa, baca basmalah terlebih dahulu, kemudian membaca doa seperti biasa. Ayo semuanya angkat tangannya, kita meminta dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Anak-anak ibu, coba matikan dulu mic-nya nak, supaya nanti bisa kita semuanya mendengar apa yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu tanya terlebih dahulu, siapa temannya yang belum datang atau belum hadir? Ada nak, silakan hidupkan mic-nya kalau mau jawab. Semua Habib udah ada. Habib. Bu, saya terlambat sedikit, Bu. Mohon maaf. Oh iya. Ya. Kenapa terlambat Hawasi? Tadi ada sedikit masalah di jalan, Bu. Jadi agak terlambat sedikit. Mohon maaf, Bu. Izin masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok nggak terlambat lagi ya. Ya, Bu. berarti cuma Hawasi yang baru datang ya. Dah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak ibu masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu yang lalu? Minggu yang lalu kira-kira kita belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Coba hidupkan mic-nya untuk jawab. Yang bisa hidupkan mic-nya, ayo. Bisa Nabi Daud, Bu. Oh iya, bagus. Berarti Fatihatul Rahmi masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu ya. Kita minggu lalu belajar tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang bisa menceritakan sedikit saja kisah tentang Nabi Daud ini? Siapa? Ayo. Ayo nak, hidupkan mic-nya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, Bu. Siapa? Oh ya, Hawasi. Coba Hawasi. Yang masih saya ingat, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu, Bu. Sehingga ketika beliau bernyanyi atau melantunkan sebuah kalimat itu, Ya. kadang-kadang pohon pun ikut Ikut berzikir. Ya, ikut berzikir dengan suara yang tersebut. Ya bagus. Terima kasih Hawasi. Ternyata masih ingat dengan pelajaran yang minggu lalu. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang kisah teladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Ibu coba hidupkan kembali apanya? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu coba hidupkan, nanti ada muncul di layar anak-anak Ibu materi hari ini. Coba ya. Sepertinya karena Ibu tidak host, tidak bisa Ibu membukanya. Ya, karena ada masalah, Ibu ceritakan saja langsung pada anak-anak Ibu ya. Dengarkan ya nak, simak apa yang akan Ibu sampaikan. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ini terdapat pada KD 3.13 memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana? Apa tujuannya kita pelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ini?
Yang pertama, supaya anak-anak ibu bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, anak-anak ibu bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itulah tujuan kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Bagaimana kisahnya? Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Nah, dengar ya anak-anak ibu. Nabi Sulaiman alaihissalam ini merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai raja dari segala raja. Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan semua binatang dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin. Nah, selanjutnya, bagaimana kisah tentang Nabi Sulaiman dengan para semut? Nah, begini ceritanya anak-anak ibu. Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan mengerti bahasa binatang. Sewaktu Nabi Sulaiman akan lewat dengan pasukannya, Raja Semut berkata kepada rakyatnya, apa kata Raja Semut? Hai rakyatku, cepatlah kalian masuk lubang, karena Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Nanti kamu akan terinjak oleh mereka. Nah, itu yang dikatakan oleh Raja Semut kepada rakyatnya. Perkataan Raja Semut tadi didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun menahan pasukannya melalui tempat itu sampai semut-semut masuk ke dalam lubang atau sarangnya. Nah, itulah kisah tentang Nabi Sulaiman dengan para semut. Kemudian, kisah Nabi Sulaiman dengan para semut ini dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18. Nah, kemudian bagaimana pula cerita atau kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud? Nah, begini ceritanya anak-anak ibu. Ketika sedang berjalan bersama rombongannya di Yaman, Nabi Sulaiman merasa kehausan. Ia kemudian memanggil seekor burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, datanglah burung hudhud itu membawa sebuah berita tentang kerajaan Sabah. Ratu dan rakyat kerajaan Sabah masih menyembah matahari. Kerajaan Sabah dipimpin oleh Ratu Bilqis. Jadi burung hudhud ini membawa kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa ada namanya kerajaan Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Mereka masih menyembah matahari. Nah, kelanjutannya bagaimana pula kisah tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ini. Nah, Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membacanya, Ratu Bilqis mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan meminta Ratu Bilqis datang ke istananya. Di dalam istana Nabi Sulaiman itu, Ratu Bilqis takjub melihat kemegahan dan keindahan istana itu. Dulu istana itu dibangun bersama-sama oleh manusia, binatang, dan jin. Dindingnya saja terbuat dari batu kolam, tiangnya dan pintunya dari emas dan tembaga. Atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir. Di taman ditaburi mutiara. Akhirnya Ratu Bilqis pun tunduk kepada Nabi Sulaiman dan mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ratu Bilqis ini
dia masuk ke dalam agama Islam. Setelah Ratu Bilqis masuk agama Islam, Ratu Bilqis menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana pula kisah Nabi Sulaiman wafatnya Nabi Sulaiman? Begini kisahnya, anak-anak ibu. Pada saat Nabi Sulaiman meninggal dunia, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat atau sudah meninggal. Wafatnya Nabi Sulaiman ini tidak sama dengan manusia biasa. Saat itu, Nabi Sulaiman sedang mengawasi anak buahnya yang sedang bekerja. Tampak para jin sedang melaksanakan perintah Nabi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman duduk sambil bersandar pada tongkatnya. Sebenarnya pada saat Nabi Sulaiman bersandar itu, Nabi Sulaiman sudah wafat. Namun, anak buahnya tidak ada yang menyadarinya. Nabi Sulaiman tetap bersandar pada tongkatnya. Padahal Nabi Sulaiman sudah lama meninggal. Anak buahnya baru menyadari kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat karena dia terjatuh. Tongkat Nabi Sulaiman tadi habis dimakan rayap. Makanya Nabi Sulaiman itu terjatuh. Karena terjatuhnya Nabi Sulaiman tadi, disitulah para pengikutnya tahu bahwa Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Nah, jadi ada empat ya. Pertama, kisah Nabi Sulaiman dengan dengan semut. Bagaimana kisahnya dengan semut? Kemudian Ratu Bilqis, kemudian wafatnya Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman itu adalah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak ibu, mungkin untuk materi Nabi Sulaiman ini hanya sampai di situ. Jika ada anak-anak ibu mau bertanya, silahkan, atau ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada anak ibu. Gimana? Seandainya mau bertanya, silahkan hidupkan mic-nya kembali. Silahkan. Atau sudah paham dengan yang ibu sampaikan? Silakan nak, hidupkan mic-nya. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Gimana yang lain? Paham, Dengan Bu. anak ibu yang lain? Gimana, Pak Sofrian? Paham, Bu. Oh, paham. Paham, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana anak ibu semuanya? Berarti kalau tidak ada yang menghidupkan mic, sudah paham ya dengan apa ibu sampaikan? Bagaimana? Alhamdulillah. Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan dua pertanyaan. Jadi, mungkin waktu kita untuk belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini terbatas. Caranya, kalau seandainya ibu langsung menanyakan kepada masing-masing anak ibu, siap? Ibu langsung pilih siapa yang akan ibu tanya, nanti silahkan anak ibu jawab. Siap? Silahkan jawab, nak. Jangan diam. Hidupkan mic-nya kalau mau jawab. Siap? Kalau ibu tanya, berikan pertanyaan nanti. Siap ya? Siap ya? Insyaallah siap, Bu. Hati-hati orangnya siap. Yang lainnya bagaimana? Siap, nak. Semangat, nak. Ya, Bu. Walaupun kita belajarnya sudah habis keluar main tadi ya. Nah, ya. Kita tetap semangat. Mana semangatnya anak-anak ibu? Kita takbir dulu lah. Takbir. Takbir dulu. Allahu Akbar. Semuanya. Akbar. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya. Karena ibu tidak mau Semangat, Bu. anak-anak ibu itu kalau belajar agama diam-diam terus. Kalau bisa tunjukkanlah mana semangatnya. Ya. Kalau Ya, mau
sesuatu ingin ditanyakan atau ingin apa, silakan hidupkan mic-nya. Ya. Nah, siap ya. Pertanyaan pertama, siap-siap untuk siap-siap Ibu tanyakan kepada Hawasi. Silakan hidupkan mic-nya Hawasi. Pertanyaannya adalah coba sebutkan 2 keteladanan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi yang lain-lain juga siap ya. Hawasi temannya tidak bisa menjawab, anak-anak ibu yang lain siap untuk menambahkan. Ya, silakan Hawasi, hidupkan mic-nya Hawasi. Mana Hawasi? Hawasi, Jalsa. silakan Hawasi. Apa sebutkan 2 keteladanan kisah Nabi Sulaiman? Tadi kita sudah Ibu ceritakan bagaimana kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sekarang Ibu minta silakan Hawasi sebutkan 2 keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman tadi. Silakan. Ayo Hawasi. Bisa, Nak? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya. Berarti Hawasi belum paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan? Saya tadi ngingat apa, Bu? Ngingat ngingat tongkat Nabi Sulaiman itu jadi itu aja yang ingat jadinya, Bu. Tongkatnya. Oh, tongkatnya Nabi Sulaiman. Itu aja yang ingat, Nak. Ya. Makan raya. Kita simak ya, Nak. Kita Ya, Bu. minta bantu dengan teman yang lain. Ya, Saya, simak Bu. ya. Saya, Bu. Silakan Sufriat. Ya, terima Yang kasih, Bu. pertama, Sifat keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu, yang pertama, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang bijaksana dalam memimpin. ya. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman juga seorang nabi yang amanah. Jadi dalam kepemimpinannya itu memang betul-betul dia posisikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian dia merupakan nabi yang amanah, ya, Bu. Oh iya. Dengan kepemimpinannya. Nah, sudah Sufriat? Ya, Bagus, Bu. Sufriat. Bagus. Terima kasih Sufriat. Jempol untuk Sufriatnya. Ya, Bu. Bagaimana Hawasi? Terima kasih, Bu. Bisa mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Sufriat? Bisa, Bu. Coba Hawasi. Yang pertama. Nabi Sulaiman itu beliau memiliki sifat kepemimpinan yang bijaksana, Bu. Ya. Yang keduanya apa? Yang keduanya? Yang kedua, lupa, Bu. Tolong bantu Pak Supriyat lagi, Pak Supriyat. Besok kalau belajar konsentrasi ya, Nak. Jangan pikirannya kemana-mana. Ulang lagi Sufriat. Atau ada temannya yang lain yang mau bantu? Yang lain lah, Bu. Pak Habib mungkin, Bu. Si Habib, Bu. Silakan. Siapa temannya yang lain yang bisa bantu, Nak? Silakan. Habib. Tadi katanya Nabi Sulaiman itu apa Hawasi? Amanah ya, Bu. Ya. Punya jiwa kepemimpinan yang bijaksana, Bu. Yang Yang keduanya nomor apa? duanya yang lupa, Bu. Silakan Habib. Apa Habib? Mempunyai sifat amanah, Bu. Amanah ya, Bu. Iya, terima kasih Meldi dan Habib. Ya. Nah, bagus anak-anak ibu semuanya. Jempol untuk semuanya ya. Ingat-ingat ya, Nak. Pelajaran ini jangan sampai kita lupakan. Ingat semuanya ya. Fokus dalam belajar. Ya, Hawasi. Kayaknya Hawasi ada yang difikirkannya sekarang ya. Berat pikirannya Hawasi. Tinggalkan dulu ya, Nak. Kalau belajar ini kita fokus. Fokus dulu ya. Jangan Kalau ada yang kurang paham kalau pulang sekolah boleh tanya sama teman, Bu. Catatan yang tadi. Boleh. Ya, Kalau sama ibu ujian juga Bu, boleh. ya. Sama ibu juga boleh. Kalau ujian boleh, Bu. Niru, Bu. Oh, jangan, Nak. Jangan biasakan mencontek temannya. Nanti terbiasa kita sudah besar nanti jangan ya. Karena kita apalagi laki-laki ini akan menjadi seorang pemimpin. Jangan ya, Nak. Ya.
Kalau Ya, Bu. Hawasi belum paham, silakan tanya sama ibu. Atau kalau malu sama ibu, silakan tanyakan sama temannya. Atau malu juga sama temannya, silakan baca buku. Nanti juga akan ibu kirimkan materi ini melalui WA Group, ya. Ya, Bu. Nah, terima kasih pada anak-anak ibu. Jempol semuanya ya, bagus. Ya, Hawasi walaupun belum masih lupa-lupa, tapi ada satu yang dijawabnya bagus Hawasi. Berarti sudah mulai fokus mengingat, memperhatikan ibu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan ibu yang kedua pada siapa ya? Yang perempuan lagi ya, laki-laki sudah, yang perempuan silahkan kepada Rita Syafitri. Ada dengar nak? Silakan hidupkan mic-nya. Rita, hidupkan mic-nya nak. Sepertinya ada masalah ya. Kita ganti. Halo Rita, Rita bisa dengar? Sepertinya mic-nya Rita ada masalah. Ada Ya, gangguan kayaknya, Bu. ada gangguan jaringan atau gimana? Iya. Mudah-mudahan Ritanya paham. Kita ganti ya. Kita ganti Bu. kepada Istiqomah. Istiqomah, silakan hidupkan mic-nya, nak. Iya, Ibu. Ya, jawab pertanyaan ibu ini ya. Iya, insya Allah, Ibu. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa? Ayo. 1. Ya. Bisa berbicara dengan binatang ya, Bu ya. Oh Iya. iya, bagus. Ya, betul. Yang kedua, apa ya, Bu? Lupa, Bu. Lupa juga, nak. Fokus ya, nak. Iya, Ibu. Ya. 1 tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang. Ngerti dengan bahasa binatang. Nah, yang perempuan Ibu minta, coba siapa yang bisa menambahkan 1 lagi? Ayo. Ayo. Yang bisa silakan hidupkan mic-nya. Ayo. Silakan Fatihatul Rahmi. Nabi Daud merdu, Bu. Bukan Nabi Daud, Nabi nak, sayang. Sulaiman. Nabi Sulaiman, sayang Ibu. Siapa, nak? Nabi Sulaiman. Ya. Ya, Siapa yang Bu. kedua mukjizatnya, nak? Yang kedua? Apa mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua, nak? Aduh, lupa, Bu. Sepertinya anak Ibu kurang fokus hari ini. Siapa itu? Boleh ditambahkan, Bu? Tunggu dulu. Ibu nak nampak orangnya yang mana yang menghidupkan mic. Siapa itu? Ayo, nak. Yang perempuan. Ningsi, Bu. Oh, Ningsi, silakan. Silakan, Ya. Ningsi. Apa yang mengendalikan arah angin, Bu. ya, bagus. Nabi Sulaiman alaihissalam juga bisa mengarahkan angin. Jadi ada 2, Ibu minta cuma 2 ya. Ada 2 mukjizat Nabi Sulaiman. Yang pertama, tadi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengerti bahasa binatang. Kemudian yang kedua bisa mengarahkan angin. Ya, terima kasih untuk Suryaningsi dan terima kasih untuk Istiqomah. Jempol untuk keduanya. Ya, Ibu minta kepada anak-anak Ibu kalau belajar ini jangan suka termenung ya, nak. Kita fokus. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan anak Ibu bisa mengerti. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana. Kemudian, selalu rendah hati dan mempunyai malu kepada Allah. Ya. Yang ketiga,
senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Kemudian yang keempat, tadi ada Ibu minta cuma 2 mukjizat Nabi Sulaiman. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman itu mukjizatnya adalah bisa mengerti bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman bisa juga mengarahkan angin. Kemudian tambahannya Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan jin. Tadi sudah ada Ibu jelaskan pada penjelasan materi tadi bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangun istana. Ya, nah cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa paham dengan materi kita dan apa yang telah Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu bisa paham, mengerti, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mencontoh dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Ya, kita ucapkan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, udah kita cukupkan pelajaran hari ini. Anak-anak Ibu bisa istirahat. Ya. Terima kasih.